فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini kembali kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia masih melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya sehingga kita masih bisa datang menghadiri seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, beserta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di permukaan bumi ini, tentunya kita sebagai seorang hamba tidak boleh lupa daripada tujuan hakiki kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri kita, mempersiapkan bekal kita untuk menuju kehidupan selanjutnya. Dan jemaah sekalian, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah kesempatan yang berulang. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan tersebut hanya satu kali di permukaan bumi ini. Olehnya itu, kalau kita membuka Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyebutkan ungkapan-ungkapan penyesalan dari orang-orang yang melewati kehidupan dunia ini tapi tidak mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Ungkapan mereka adalah penyesalan yang luar biasa, dan mereka ingin kembali ke dunia ini untuk melakukan amal soleh. Di antara mereka ada yang mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami, pada hari ini kami telah melihat, kami telah mendengar, kembalikan kami ke dunia, niscaya kami akan melakukan amal yang soleh, karena kami sudah yakin dengan kehidupan akhirat ini. Di dunia ini banyak orang yang tidak yakin dengan kehidupan akhirat, sehingga dia berleha-leha di permukaan bumi ini, lupa dengan tujuan hidupnya yang hakiki ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat baru menyesal ketika dia melihat hakikat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita, jangan sampai kita tertipu dengan apa yang telah dialami oleh orang-orang kafir ketika mereka bebas melampiaskan apa yang mereka inginkan di permukaan bumi ini, memperturutkan hawa nafsu mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan dukungan dengan menyiapkan fasilitas yang mereka inginkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman,
la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannamu fabi'sal mihad. Janganlah kalian sekali-kali terperdaya dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir ketika mereka bebas begitu saja ke sana kemari mengunjungi semua negeri. Karena itu semua adalah mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Thumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan amat buruklah tempat kembali itu, neraka jahannam. Jemaah-jemaah sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalipun demikian, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kepada mereka, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala itu masih membatasi apa yang mereka miliki, jemaah sekalian. Karena Allah mengetahui hamba-hambanya, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang kafir apa yang mereka inginkan dari kehidupan dunia ini, maka dikhawatirkan orang-orang yang beriman pun akan terpengaruh dengan apa yang telah didapatkan dan digapai oleh orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan itu kepada mereka karena Allah menghindari itu. Dalam surah Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula an yakuna an-nasu ummatan wahidah laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddah wa ma'arij 'alaiha yazharun." Jikalau seandainya bukan untuk menghindari manusia itu bersatu berkumpul dalam kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang-orang kafir suqufan min fiddatin, loteng-loteng mereka terbuat dari perak, wa ma'arij 'alaiha yazharun, begitu juga dengan tangga-tangga yang mereka naiki terbuat semua dari perak. Wa li buyutihim abwaba wa surura, begitu juga dengan pintu-pintu rumahnya semuanya terbuat dari perak. Begitu juga dengan dipan-dipannya terbuat dari perak. Wa zuhrufa, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka perhiasan-perhiasan emas. Bayangkan jemaah sekalian, kalau bukan karena kekhawatiran manusia berkumpul dalam kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada orang-orang kafir itu rumah yang terbuat dari perak dan perhiasannya adalah emas. Mana kita pernah lihat jemaah sekalian? Rumah dari perak, isinya perhiasannya semua dari emas. Tidak pernah kita lihat jemaah sekalian. Tapi karena kekhawatiran itulah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan perkara tersebut kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena kalau ada yang seperti itu dan banyak orang-orang kafir memilikinya, maka niscaya banyak orang-orang yang beriman yang tergiur hatinya dan mengatakan, ternyata kalau orang kafir kepada Allah mendapatkan rezeki luar biasa, sehingga berkumpullah dalam kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian jemaah sekalian, seandainya pun Allah Subhanahu wa taala memberikan semua itu kepada orang-orang kafir, Allah mengatakan, wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya. Tapi ingatlah bahwasanya semuanya itu adalah hanya semata-mata perhiasan dunia. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Sementara di akhirat Allah persiapkan di sisi Tuhanmu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jemaah sekalian kita pahami bahwasanya hendaknya seorang muslim tidak menjadikan dunia ini seolah-olah menjadi tujuan hidupnya, sehingga dia menempuh berbagai macam cara, sekalipun diharamkan dalam agama kita untuk mendapatkan cita-cita dunianya, sekalipun dengan merugikan orang lain. Bukan berarti Islam melarang kita untuk mencari dunia,
Bukan berarti Islam melarang kita untuk menjadi orang kaya, jemaah sekalian. Silakan saja, selama apa yang kita lalui sesuai dengan proses yang telah dihalalkan dalam agama kita. Jemaah-jemaah sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, dunia tetap fitnah, jemaah sekalian. Dunia ini adalah fitnah. Begitu banyak orang yang terfitnah dengan dunia ini gara-gara dunia. Hubungan kekerabatan jadi tidak akur lagi. Hubungan persaudaraan, hubungan persahabatan dan yang lainnya gara-gara mencari dunia, ketika terjadi salah paham, tiba-tiba menjadi sesuatu yang membuat kita terpecah belah, jemaah sekalian. Maka jemaah sekalian, dari ayat ini kita bisa belajar bahwasanya ketika manusia berlomba-lomba mencari dunia ini dan melupakan tentang tujuan akhiratnya, maka mari kita senantiasa mawas diri, kembali introspeksi diri kita. Apakah hati kita ini memang sudah tergantung dengan dunia itu, ataukah kita masih punya semangat untuk mencari akhirat, mempersiapkan bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kalau kita cermati ayat tadi, maka kita bisa mendapatkan bahwasanya apa yang dikumpulkan oleh manusia di permukaan bumi ini sama sekali tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir yang jauh tidak senilai dengan apa yang disebutkan dalam ayat ini, tentunya jauh lebih rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, ketika seseorang diberikan kenikmatan-kenikmatan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi justru orang itu semakin banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala menambah lagi kenikmatan atas dirinya. Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan." Ketika mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, mereka lupa dengan ayat Al-Quran, melupakan petuah-petuah daripada para ulama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala kesenangan. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian berbagai macam bentuk kesenangan tersebut. Lalu apa setelah itu, jemaah sekalian? Allah mengatakan, hatta idza farihu bima utu. Ketika mereka sudah bersenang-senang dengan apa yang kami berikan kepada mereka dari kenikmatan-kenikmatan tersebut, akhadnahum baghtatan. Tiba-tiba datanglah musibah kami, ujian kami, cobaan kami kepada mereka. Habis apa yang mereka diberikan oleh Allah kepada mereka. Fa idzahum mublisun, lalu mereka menjadi orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istidraj. Beliau mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbuhu fa inna ma huwa istidraj." Kalau engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba dunia ini, apa yang disukai di permukaan bumi ini, padahal dia adalah orang yang rajin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah istidraj, ujian yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita khawatirkan jangan sampai kita menjadi orang seperti ini, merasa tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini, padahal kita rajin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Tapi intinya jemaah sekalian, bagi kita sebagai seorang hamba, hendaknya kita senantiasa sadar diri.
Kalau kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri kita. Apakah kita diberikan kenikmatan-kenikmatan ini karena memang kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan itu, tidak serta-merta itu menjadi suatu hal yang menjadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Ya. Bahkan boleh jadi sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menghalangi sebagian daripada hambanya dari dunia ini, padahal hamba itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin dia adalah orang yang paling rajin minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan sebagian daripada dunia ini. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya? Jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lebih mengetahui isi hati kita, jemaah sekalian. Boleh jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa yang kita inginkan, yang awalnya kita adalah orang yang taat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kita mendapatkan dunia itu, ternyata diri kita sudah mulai berangsur-angsur meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terfitnah dengan urusan dunia itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yahmi 'abdahu mu'min minad dunya wa huwa yuhibbuh kama tahmuna maridakum ta'aman wa syaraban takhafuna alaih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala boleh jadi dia menghalangi seorang hamba yang beriman dari dunia ini, padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba itu. Sebagaimana kalian menghalangi orang yang sakit di antara kalian dari makanan dan minuman tertentu karena kalian khawatir dengan penyakitnya, jemaah sekalian. Maksudnya apa? Kadang ada sebuah penyakit yang bertentangan dengan makanan tertentu, minuman tertentu. Kalau dia makan dan minum makanan tersebut atau minuman tersebut, dikhawatirkan akan bertambah penyakitnya, jemaah sekalian. Maka tentunya kita melarangnya, bukan karena kita benci kepadanya, justru karena kita cinta kepadanya, karena jangan sampai bertambah penyakitnya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dunia ini kepada hamba tersebut, karena Allah Maha tahu kapan saya berikan dunia ini kepada hamba ini, maka akan semakin menjadi-jadi penyakitnya. Dia akan menjadi hamba yang jauh dari saya. Maka Allah menghalangi dirinya untuk mendapatkan dunia ini, jemaah sekalian. Sekali lagi, jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mengatakan saya sudah capek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ini, minta itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada saya? Saya sudah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid 5 kali dalam sehari semalam. Kenapa Allah memberikan apa yang saya inginkan di dunia ini? Sekali lagi, Allah lebih mengetahui kondisi kita, jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjadikan kesempatan ini sebagai momen bagi kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah-jemaah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini kami tekankan kembali bahwasanya mencari dunia bukanlah sesuatu yang terlarang dalam agama kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, jemaah sekalian,
Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dunia ini, menciptakan bumi ini. Maka berjalanlah di permukaannya dan carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bahwasanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian dikembalikan. Kata kunci jemaah sekalian, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan cari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tapi ingat bahwasanya semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tak satu pun amalan kita, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang nampak atau yang tersembunyi dalam hati kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair, di mana pada hari itu semua rahasia akan dibuka dan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Maka mari kita senantiasa berupaya untuk jujur dalam kehidupan kita. Dan kejujuran inilah yang akan senantiasa menuntun kita untuk melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung khutbah ini mari kita sama-sama bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala azza wa jalla fi kitabihil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين لإعلاء كلمتك اللهم انصرهم على أعدائهم يا قوي يا عزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.